Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Baik, teman-teman sekalian, pada hari ini saya diamanahkan untuk memberikan tausiah mengenai bagaimana menjadi sebaik-baik wanita. Sebaik-baik wanita seperti apa? Pertama yang akan saya bahas adalah memperhatikan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan posisinya, perannya sebagai seorang istri, dan memperhatikan perannya sebagai seorang ibu. Kita mulai dengan peran kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Allah menciptakan kita, teman-teman sekalian, bukan main-main saja tanpa tujuan yang jelas. Allah ciptakan kita, tujuannya adalah sesuai dengan surah Ad-Dariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makhluk-makhluk Allah, jin dan manusia, punya tugas yaitu beribadah kepada Allah, melakukan apapun yang Allah cintai dan membenci, meninggalkan apapun yang Allah larang. Itulah hakikat dari ibadah, teman-teman sekalian. Sehingga kalau kita menyadari bahwa semua dalam kehidupan kita harusnya bernilai ibadah, maka dalam setiap perbuatan kita akan mengucapkan awalnya dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Karena tidak ada orang yang berbuat maksiat diawali dengan basmalah. Ada nggak ketika mau buat maksiat, basmalah dulu deh biar halal gitu ya. Mau mencuri nih, mau korupsi, ngambil bismillah dulu deh biar halal gitu ya. Atau selingkuh ya, suami lagi mau pergi sama laki-laki lain, naudzubillah min dzalik, bismillah dulu deh biar jadi halal. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada, Bu ya? Nggak ada. Supaya semua bernilai dengan ibadah, diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua bergantung pada niat. Diawali dengan kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua bernilai menjadi ibadah. Ibadah jangan diartikan sempit, ibu-ibu sekalian. Ibadah bukan hanya sekedar sholat, puasa, baca Quran, mengaji, pergi haji. Ibadah juga termasuk semua perbuatan baik yang ibu lakukan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu sekalian, ketika mengetahui bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari ibadah, maka kita berusaha setiap apapun yang kita lakukan, berusaha agar membuat Allah ridha pada kita. Pertama. Kemudian yang kedua, untuk menjadi sebaik-baik wanita, memperhatikan, memahami dengan mendalam bahwa Allah menciptakan kita juga sebagai seorang khalifah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, apa kalimatnya, Bu? Coba buka Al-Qur'annya, Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Ibu-ibu sekalian, bahwa pada saat itu Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan manusia untuk memakmurkan bumi, menjadi seorang khalifah, menjadi seorang pemimpin, yang pada saat itu malaikat-malaikat melakukan protes yang sangat besar dengan mengatakan, kenapa harus manusia ya Allah? Khawatir manusia nanti akan melakukan kerusakan di muka bumi dan akan melakukan pertumpahan darah saja. Namun Allah lebih mengetahui dibanding dengan para malaikat-malaikat. Allah hendak menjadikan sebuah ciptaan makhluk yang bernama manusia yang dilengkapi dengan akal, pikiran dan hawa nafsu
untuk menjadi wali Allah di muka bumi ini. Harapannya dengan akal pikiran yang dianugerahi oleh Allah kepadanya membuat si manusia ini terus belajar sehingga bisa menjalankan tugasnya menjadi seorang pemimpin yang memakmurkan bumi, mendatangkan kebaikan untuk di muka bumi ini. Jadi tugas kita nggak main-main, selain untuk beribadah kita ditugaskan oleh Allah untuk memakmurkan bumi, membawa kebaikan untuk penduduk di bumi ini teman-teman sekalian. Begitu pula teman-teman sekalian, tugas kita di muka bumi juga bukan main-main. Kalau engkau mengaku hamba Allah, kita sudah diciptakan oleh Allah umat muslim ini sebagai umat terbaik. Makanya ada kalimat kuntum khaira ummah. Kita semua bukan orang biasa-biasa saja. Kita semua diciptakan oleh Allah sebagai umat terbaik. Kalau sudah digelari dengan umat terbaik, maka kita punya tugas berikutnya. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia yang memiliki tugas mengajak orang lain pada kebaikan, mencegah orang lain pada kemungkaran. Itulah kalau kita memahami penciptaan Allah terhadap diri kita, ternyata kita punya tugas yang banyak ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian. Maka jangan dikira kita enak saja hidup di muka bumi ini tanpa ada tujuan yang jelas, tanpa ada tugas yang jelas. Tugas kita adalah beribadah, tugas kita menjadi seorang pemimpin yang melakukan kebaikan untuk bumi ini, dan kemudian yang ketiga adalah tugas kita sebagai umat terbaik mengajak orang lain pada perkara yang baik-baik, mencegah orang lain pada perkara yang buruk-buruk. Jadi nggak bisa kalau mengaku hambanya Allah kemudian jadi baik sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Nggak bisa kalau mengaku hambanya Allah, umatnya Rasulullah, melihat kemaksiatan di depan mata kita, kita diam saja. Makanya dikatakan kalau melihat kemaksiatan di depan mata kita, halangi dengan kekuatan atau kekuasaan kita. Kalau tidak bisa, halangi dengan lisan kita. Kalau tidak bisa dengan lisan kita, maka ingkari itu perbuatan buruk dan aku tidak suka dengan perbuatan itu, wahai Allah. Jadi itu ciri-ciri umat terbaik. Dia melakukan sesuatu kebaikan bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga mengajak orang lain untuk baik bersama-sama. Hari ini yang mau saya tekankan adalah untuk menjadi wanita terbaik, selain memperhatikan kedudukan kita di hadapan Allah, juga adalah peran kita sebagai seorang istri dan seorang ibu. Menjadi seorang istri inilah yang akan saya tekankan pada hari ini. Teman-teman sekalian, kita sudah paham dan masyhur hadis ini, bahwa para perempuan mudah sekali masuk surga seperti jalan tol dengan kriteria-kriteria yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kalau laki-laki mau masuk surga dari 8 pintu surga, dia harus termasuk dari golongan nabi, gak mungkin. Dia termasuk dari golongan orang-orang syuhada, juga gak mungkin. Masalahnya susah, harus mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, lillah, karena Allah. Laki-laki juga kalau ingin masuk surga dari pintu mana saja yang mereka senangi, atau masuk pintu-pintu surga dari pintu-pintu tertentu, golongan yang ketiga adalah dia harus menjadi orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Menjadi orang yang siddiq itu tidak mudah. Pernahkah seumur hidup kita jujur dan tidak pernah bohong? Akan sangat sulit. Nabi memiliki atau memberikan gelar kepada para sahabatnya yang jujur. Namun dari semua sahabat hanya satu yang diberikan gelar as-siddiq, yaitu Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian untuk bisa masuk pintu surga, kalau laki-laki harus dari kalangan orang-orang yang salih. Ini juga butuh perjuangan. Namun perempuan menyenangkan teman-teman sekalian. Perempuan kalau ingin menjadi wanita terbaik di dunia maupun di akhirat, masuk pintu surga dari mana-mana saja, Rasul ingatkan hanya dari beberapa hal saja. Pertama adalah engkau melakukan sholat 5 waktu, sholat wajib. Allah tidak sebutkan, Rasul tidak sebutkan sholat-sholat sunnah. Engkau melakukan sholat wajib 5 waktu. Kemudian kedua, engkau melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Ketiga, engkau taat kepada suamimu dan engkau menjaga kesucian dirimu. Kalau engkau menjaga 4 hal ini, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang engkau senangi. Pintu surga ada berapa, Bu? Ada 8. Ada pintu surga orang yang sholat, pintu surga orang yang suka berpuasa aroyan, pintu surga orang haji, pintu surga orang yang mudah memaafkan orang lain, menahan amarah dan sebagainya. Hanya dengan 4 hal ini saja jalan tol kita bisa masuk surga teman-teman sekalian. Susah apa? Mudah, Bu? Mudah apa susah, Bu? Susah? Kelihatannya gampang ya. Oh, cuman sholat 5 waktu aku sudah mengerjakan. Oh, bulan suci Ramadan, puasa Ramadan aku juga sudah mengerjakan. Terkadang yang 2 ini agak-agak sulit, Bu ya. Kelihatannya sih gampang, taat, tunduk, patuh sama suami. Ini suami-suami yang dengar, wah emang begitu tuh, istri saya harus tunduk patuh sama saya, suka ngelawan sih gitu ya.
Kata Rasulullah, tunduk, patuh, taat sama suami selama suami tidak menyuruh kita pada perkara kemungkaran yang dibenci oleh Allah. Taat pada suami. Suami katakan, mah rambut jangan pendek-pendek dong mah, panjangin mah. Aduh panas, itu hal kecil bu, taat patuh. Suaminya bilang, mah aku tuh suka kamu rambutnya warna coklat-coklat gitu loh mah. Apaan sih Pak, udah tua juga macem-macem deh. Tunduk, patuh, denger, taat, udah gitu aja. Perkara-perkara sekecil itu taat saja bu. Kemudian dengan begitu insya Allah kita bisa masuk pintu surga. Termasuk juga dengan menjaga kesucian diri. Makanya di dalam surah An-Nisa ayat 34, saya bacakan yang lengkapnya dari awal. Nanti termasuk ada kriteria-kriteria wanita yang salihah. Dalam surah An-Nisa ayat 34 bunyinya apa bu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki disebut qawwam, pemimpin, karena dia memiliki kekuatan memang lebih dibanding dengan wanita. Kekuatan dalam bidang apa? Bidang fisik misalnya lebih kuat. Kekuatan dalam bidang ibadah kita ada liburnya, mereka tidak ada liburnya. Syariat dibebankan lebih berat kepada mereka, mereka beribadah sepanjang masa sementara kita memiliki libur. Dan kemudian yang kedua, fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. An-Nisa 34 menjelaskan perempuan-perempuan yang salihah adalah perempuan-perempuan yang taat. Taat pada siapa bu? Taat pada Allah dan taat pada suami. Suami bilang di rumah, ya padahal aku pengen keluar, tetap harus di rumah bu. Gak boleh sekolah, lanjutin sekolah nggak boleh di rumah, tetap harus di rumah. Nggak boleh kerja, ya harus di rumah. Apapun yang suami ucapkan, ya memang kita harus mengikuti perintah suami selama tidak melanggar kemaksiatan. Berikutnya, dan menjaga diri ketika suami tidak ada. Menjaga diri, menjaga kehormatan diri, menjaga kesucian diri. Ini adalah ciri dari wanita-wanita yang salihah. Susah tidak bu? Menjaga diri, menjaga kehormatan diri ketika suami tidak ada. Setia ketika suami ada, ya memang harus. Tapi setia ketika suami pergi berbulan-bulan lamanya, itu yang hebat, yang bisa dilakukan oleh wanita-wanita yang salihah saja. Kemudian ibu-ibu sekalian, untuk menjadi wanita salihah, selain tadi syaratnya adalah tadi ya salat 5 waktu, kemudian bulan suci Ramadan kita berpuasa, taat pada suami dan menjaga diri ketika suami tidak ada. Berikutnya yang kedua yang harus ibu lakukan adalah sabar. Susah nggak sabar bu? Surah An-Nisa ayat 19. Ade udah ngerti perkara suami istri. Kencang jawabannya. Sabar. Surah An-Nisa ayat 19. Apa bunyinya? Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Teman-teman sekalian, ayat ini memang ditujukan kepada seorang laki-laki apabila menghadapi istrinya yang aneh-aneh, disuruh untuk sabar, tapi juga berkenaan dengan para wanita. Terkadang Allah uji kita bukan dengan yang lain-lain bu. Terkadang Allah uji kita dengan rumah tangga kita sendiri atau bahkan orang terdekat kita yaitu suami kita sendiri. Mungkin ujian-ujian lain bisa diatasi. Tapi terkadang suami ini kok ngeselin gitu ya. Atau terkadang bapak yang sedang menonton di luar sana, kok istri saya kok ngeselin gitu. Maka bagaimana yang harus dilakukan adalah sabar. Sabar. Bisa jadi ketika engkau tidak menyukai sesuatu ada kebaikan yang banyak pada dirinya. Makanya Rasul ingatkan wanita-wanita banyak yang menghuni nerakanya Allah. Kenapa? Ketika suaminya berbuat salah satu saja, yang diingat itu terus. Pak, gak ada kebaikan sama sekali di dirimu pak. Ya Allah, gara-gara nilai setitik hancur susu sebelanga bu. Ya, suami kebaikannya banyak sekali. Namun gara-gara salah satu aja itu yang diungkit-ungkit. Kalau lagi berantem itu yang diungkit-ungkit. Seakan-akan semua kebaikan hilang sudah. Papa tahu nggak sini lagi berantem ya? Masa lalu papa tuh begitu tuh, aku nggak bisa lupa seumur hidupku. Ya Allah bu, kebaikannya banyak bu. Yang diingat yang itu terus. Seakan-akan nggak pernah mendengar kebaikan-kebaikan suami. Maka disuruh sabar. Mungkin saja ada satu yang salah di situ, tapi kebaikannya sangat banyak. Makanya kalau lagi kesel, lagi sebel, lagi benci sama suami, ibu-ibu sekalian, banyak ingat yang baik-baiknya. Insya Allah kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Toh suami kita bukan Fir'aun. Asiyah saja yang suaminya Fir'aun bisa sabar. Suami kita bukan Fir'aun bu. Insya Allah ketika ibu mendoakan dengan sungguh-sungguh, insya Allah ketika ibu sabar dalam menghadapinya dengan kelemah lembutan, masa iya sih batu yang keras ditetesi air gak pecah. Hati yang keras ditetesi dengan kelemah lembutan, insya Allah akan lunak juga.
Makanya menghadapi laki-laki dengan sabar. Jangan menghadapi laki-laki dengan cara laki-laki. Ibu bisa kalah, Bu. Ibu banting pintu, suami bisa robohin pintu, Bu. Ya. Ibu pecahin satu piring, suami bisa hancurin satu isi dapur. Ibu bisa mukul sekali, suami bisa berkali-kali menghancurkan dinding misalnya. Jadi jangan menghadapi laki-laki dengan cara laki-laki. Fitrahnya wanita itu kelemah lembutan. Menghadapi dengan apa? Dengan air mata. Saya nangis, suami saya ngorok, gimana dong? Gitu ya. Ibu sih nangisnya kebanyakan, air matanya sesekali aja dikeluarkan, jangan dikit-dikit mewek. Jadi suaminya udah biasa ngeliat air matanya, gitu ya. Oh, air mata buaya, begitu kata suami. Ya, artinya apa? Artinya menghadapi suami yang kita tidak suka perangainya dengan cara wanita, dengan kelemah lembutan wanita. Percayalah, suami itu kan memang pemimpin ya. Di mana-mana pemimpin itu nggak suka, Bu, kalau kita lebih tinggi atau kita lebih superior dibanding dengan sang suami. Memang fitrahnya beliau adalah pemimpin, fitrahnya kita adalah seorang makmun. Jadi hadapi dengan cara-cara kelemah lembutan seorang wanita. Makanya diperlukan seni bagaimana cara untuk menghadapi seorang laki-laki. Suami yang memang kita greget gitu ya, kok gak pernah sholat di masjid. Apakah kita menasihati langsung didengar begitu saja? Enggak, mungkin konten yang kita nasihati betul. Tapi terkadang cara penyampaian kita mungkin membuat suami tersinggung misalnya. Maka dengan cara apa? Seorang perempuan dianugerahi oleh Allah sifat lemah lembut, bermanja-manjalah dengannya. Ayah, abi, papa, ganteng banget deh hari ini, lebih ganteng lagi kalau ke masjid, ya Allah gitu ya. Apalah Bu, rayu-rayu, kita ini boleh kok bohong Bu. Islam ini boleh bohong dalam 3 hal. Pertama adalah bohong dalam strategi perang. Gak mungkin orang lagi perang ngasih tahu strategi perang itu bisa kalah, Bu. Kemudian orang yang kedua mendamaikan suami istri, mendamaikan orang yang berselisih. Orang yang lagi berselisih kita bisa bilang, tahu nggak, dia tuh baik banget loh sama kamu, sedang mempersiapkan hadiah. Kita siapin aja hadiahnya, padahal bukan dia. Berbohong untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih. Kamu dapat salam loh dari dia sayang dan rindu sama kamu misalnya, boleh. Dan bohongnya suami istri, mah makin cantik, makin lama makin cantik mah. Padahal makin lama makin keriput gitu ya, makin lama makin... kadang ibu-ibu kalau udah makin berumur nggak tahu tuh, nggak jaga badan, jadi sayapnya ada di mana-mana kanan kiri gitu ya, di perut-perutnya gitu ya. Kemudian sang suami mengatakan, aduh mama langsing banget. Nah itu kita patut tersinggung Bu sebenarnya. Pak, kalau bohong yang kira-kira dong Pak, jangan terlalu jauh gitu ya. Mama wajahmu bagai rembulan gitu ya, atau Pak yang bener aja Pak, rembulan itu banyak itunya loh Pak, banyak titik-titiknya ya. Jadi kalau bohong juga harus lihat-lihat situasi, jangan terlalu jauh dari kenyataan, bisa buat orang tersungging gitu. Jadi begitu ibu-ibu sekalian, menghadapi suami yang kita tidak suka perangainya adalah dengan cara apa? Dengan cara sabar, dan kita dianugerahi sifat kelemah lembutan yang kita bisa bermanja-manja dengan kalimat yang lembut kepada suami. Terkadang insya Allah dengan kelemah lembutan suami bisa berubah. Asyah bisa meluluh lantakkan hati Fir'aun ketika Asyah meminta dengan kelemah lembutan agar seorang bayi yang dialirkan di sungai Nil yang beliau ambil bernama bayi Musa alaihissalam. Asyah melembutkan hati suaminya dengan meminta izin agar bayi ini bisa diizinkan untuk diasuh di istana. Padahal pada saat itu Fir'aun membunuh semua anak bayi laki-laki yang hidup pada hari itu, pada tahun itu dari kalangan Bani Israel, karena Fir'aun bermimpi akan digantikan kedudukannya oleh bayi laki-laki yang lahir pada hari itu. Namun lihat kelemah lembutan dari seorang istri, kecerdasan, kepandaian dari seorang istri untuk mengambil hati suami, mampu meluluh lantakkan hati suami. Jadi yang berikutnya adalah sabar. Kemudian ibu sekalian, Rasul ingatkan wanita yang solehah yang berikutnya adalah menyenangkan bila dipandang. Walaupun ayat berikutnya sama dengan sebelumnya, patuh bila diperintah dan menjaga diri ketika suami tidak ada. Namun tadi Rasul katakan yang keberapa nih? Yang keempat ya? Menyenangkan bila dipandang. Ibu, laki-laki itu Bu, ini banyak saya membicarakan mengenai wanita, walaupun ada bapak-bapak di ujung sana, tapi bapak-bapak pasti senang nih dengan apa yang saya sampaikan, gak pusing-pusing menasihati istrinya lagi ya. Rasul ingatkan bahwa menyenangkan bila dipandang. Kenapa? Fitrahnya laki-laki itu dari pandangan Bu. Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang diingini. Yang pertama bukan harta, yang pertama bukan anak-anak atau yang lain-lain, tapi yang pertama adalah wanita. Fitrahnya laki-laki suka ngelihat perempuan. Bu, laki-laki banyak di luaran Bu. Di luaran dia ngelihat yang seger-seger Bu. Pulang-pulang ke rumah dasteran lagi.
bau dapur lagi. Udah gitu ada ibu-ibu yang pakai apa tuh, pakai masker ketika suaminya ada ya, pakai masker masih putih-putih, ini hantu atau istri gitu ya. Yang buat suami kok dalam keadaan masih maskeran gitu. Hati-hati Bu, laki-laki itu harus dijaga pandangan matanya, perutnya, dan di bawah perutnya. Itu yang harus dijaga supaya nggak lari kemana-mana. Pandangan matanya adalah menyenangkan bila dipandang. Ibu cantik, cantik versi suami ya Bu, jangan cantik versi suami orang. Bahaya ini. Kalau menurut ibu, cantik versi ibu adalah yang rambutnya pendek gitu. Kata suami, cantik menurut saya yang kamu rambutnya panjang. Ya ikuti versinya suami, ibu sekalian. Cantik bagi suami, makanya ibu nggak usah banyak banyak bicara. Kalau suami katakan, aku suka kamu pakai baju warna merah, udah pakai aja baju warna merah, nggak usah macem-macem. Aduh, papa macem-macem sih permintaannya, udah. Suami tiba-tiba beliin ibu baju tertentu, ya udah pakai aja. Kita berusaha untuk menyenangkan di pandangan suami, bukan di pandangan suami orang atau pandangan menurut kita misalnya. Kita menyenangkan pandangan matanya, bercantik-cantik lah ibu-ibu sekalian. Bukan berarti semakin berumur semakin kita tidak terurus karena merasa udah laku, udah tua ngapain percantik diri gitu ya. Udah tua, udah nikah, udah laku ngapain sih cantik-cantik gitu. Jangan Bu, matanya laki-laki fitrahnya suka lihat pada keindahan, tanya tuh sama bapak-bapak. Kalau nggak beriman, dipelototin tuh orang-orang cantik di jalanan. Namun untungnya suami ibu beriman semuanya. Jadi godul basar, astagfirullahalazim, menundukkan pandangan. Kalau nggak ada rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, dipelototin tuh wanita-wanita cantik di jalanan sana. Namun karena ingat pesan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 30, Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakan kepada laki-laki beriman, tundukkan pandangan, jaga kemaluan. Jadi kalau ada wanita-wanita cantik di luar sana, astagfirullahalazim, aku ingat ada istriku di rumah, cepat-cepat pulang ke rumah. Karena apa yang ada di wanita di jalanan itu sama dengan apa yang dimiliki oleh para istrinya di rumah. Jadi kalau laki-laki tergoda di luar, dia akan cepat-cepat pulang ke rumah. Kalau sudah pulang ke rumah, kalau minta kasih Bu. Ini ibunya banyak alasan nih. Kasih, kecuali kalau ada alasan syar'i, sakit, terlalu lelah, betul-betul terlalu lelah ya komunikasikan. Tapi kalau nggak ada alasan syar'i, kenapa mah? Males. Nah ini yang bahaya nih. Masalahnya suaminya baru ngeliat wanita cantik di luar, ibu nggak tahu sih. Makanya cepat-cepat pulang ke rumah. Kalau lagi minta ya cepat dikasih. Bahaya kalau enggak ya. Ini ngomong-ngomong, ini saya ngomong sama ibu-ibu semua kan, ntar ada anak-anak remaja lagi di sini. Bahaya saya ngomong begini. Seminar pranikah lah ya. Begitu ibu sekalian. Makanya perempuan-perempuan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh para malaikat ketika suaminya minta, kemudian tidak ada alasan syar'i, kemudian dia malas-malasan tidak mau melayani suaminya. Hati-hati dengan seperti itu. Menyenangkan pandangan mata. Terkadang ada juga yang sudah cantik tapi tidak menyenangkan pandangan mata. Kenapa? Karena cemberut terus wajahnya ya Bu. Ya enggak Pak? Yang di ujung sana. Cantik sih cantik. Seksi sih seksi, tapi nggak pernah ada senyumnya tuh ketika suaminya pulang ke rumah, cemberut terus. Yang ada kalau suaminya telat pulang ke rumah, papa sama siapa, pergi kemana, kenapa nggak ngabarin, di telepon nggak diangkat-angkat, gimana sih papa gitu. Belum apa-apa, belum istirahat, belum apa-apa langsung beribu kata-kata. Istri atau polisi sih ini gitu ya. Nanyanya banyak bener, menginterogasi suaminya. Ini nggak menyenangkan pandangan mata bagi suaminya Bu. Akhirnya apa, nggak betah di rumah para suami-suaminya ini. Nggak betah di rumah, ngapain di rumah? Pulang ke rumah istrinya marah-marah terus. Ngapain di rumah? Pulang ke rumah istrinya bawel terus. Semuanya menjadi tidak menenteramkan hatinya. Padahal di luaran dia sibuk bekerja dan sangat capek, sangat lelah. Tiba-tiba pulang ke rumah, istri bukan menjadi qurrata a'yun, bukan menjadi penyejuk mata, penyejuk hati bagi suaminya. Melainkan bikin hati panas. Nggak betah suaminya, pergi lagi keluar. Hati-hati di luar banyak lagi berkeliaran wanita-wanita yang lebih cantik daripada ibu Bu. Makanya jangan kegeeran. Ini suami udah pulang ke rumah, udah untung suami pulang ke rumah Bu ya, alhamdulillah. Kemudian kita nggak layani dengan baik, nggak betah, keluar lagi dia di rumah. Di luar itu banyak godaan yang sangat dahsyat. Fitrahnya laki-laki suka sama yang indah-indah, yaitu perempuan. Jadi hati-hati. Jadi menyenangkan pandangan suami dengan apa? Dengan tampilan yang baik, dengan tubuh yang wangi. Ini suami pulang ke rumah masih bau ketek, cepet mandi Bu, ya cepet mandi. Tahu suami pulang jam 7 malam misalnya, cepet mandi, udah berhias. Saya pernah punya teman yang bercerita, ibu saya itu hebat sekali loh Mbak Oki. Kenapa? Setiap hari padahal nggak keluar rumah loh, di rumah.
Tiap hari kerjaannya ngerol rambut, udah tua nih Bu, 70 tahun, 80 tahun, ngerol rambut, pakai lipstick, pakai make up, rajin banget, luluran, buat apa? Buat suaminya. Udah tua tapi masih cantik dan wangi, jadi suaminya senang deket-deketan. Kalau ibu bau ketek, bau mulut, bau badan, bau kaki, gimana suami bisa deket-deketan Bu? Jaga penciumannya juga. Mas atau Abi, Papa, suka saya pakai deodoran yang wanginya apa gitu. Suka saya pakai body lotion yang wanginya apa, yang parfum yang wanginya apa gitu. Kalau kata suaminya terserah, mama lebih tahu, ya udah eksperimen dengan wangi-wangian. Senang tuh suami Bu, insya Allah ya. Jadi yang berikutnya tadi, kalau ingin menjadi wanita yang salihah, istri yang baik, sebaik-baik wanita untuk suami kita adalah menjaga pandangan matanya, hati-hati. Menjaga perutnya juga Bu. Makanya ini nasihat juga berharga untuk diri saya yang hari ini cuman bisa masak air ya. Ini nasihat berharga juga ini. Kenapa? Karena seorang istri memang harus menjaga perutnya suami. Supaya kalau pulang ke rumah, kenapa pulang ke rumah aku rindu masakan istriku. Ada yang dikangenin di rumah, betul Bu? Kemudian istri berikutnya adalah harus jago jadi tukang pijet. Punyalah keahlian jadi tukang pijet Bu. Suami itu nggak mau kalau misalnya kita tanya-tanya, kita korek-korek informasi dari dia, kadang nggak mau cerita. Tapi kalau lagi dipijet, gimana Pak? Keluar tuh kalimat-kalimat yang ingin kita tahu, informasi-informasi yang kita tahu, yang ingin kita tahu dari suami. Memiliki skill selain sebagai tukang masak juga tukang pijet ibu-ibu sekalian. Itu menenteramkan hati suami dan suami ingin sekali pulang ke rumah. Kemudian berikutnya beberapa akhlak yang harus dimiliki juga oleh seorang istri adalah sebagai libas. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kita ini berfungsi sebagai pakaian untuk suami. Pakaian itu fungsinya apa Bu? Menutup aurat. Menutup aurat, menutup kekurangan suami. Suatu ketika ada sebuah kisah di Jeddah. Seorang suami istri sedang ribut. Sedang ribut, suaminya kesal. Lalu memukul wajah istrinya. Padahal wahai para laki-laki, Rasul ingatkan, untuk para suami, wala tadribul wajah, jangan memukul wajah, haram, nggak boleh pukul wajah istri. Ada nggak suaminya yang pukul wajah istri? Jangan diceritakan. Libas, baru saya ngomong nih ya. Libas, menutup aib. Wahai para laki-laki kata Rasulullah, wala tadribul wajah, jangan pukul wajah, wala tuqabbih, jangan caci maki istri, wala tahjur illa fil bait, jangan mendiamkan istri kecuali memang di rumah saja. Namun yang ingin kita bahas adalah wahai para istri, karena sekarang semuanya ibu-ibu, semuanya para istri dan calon istri insyaallah. Oh banyak ternyata dari tadi. Mudah-mudi ini banyak. Fungsimu nanti kalau udah nikah, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, adalah sebagai libas, sebagai penutup aurat, penutup kekurangan, penutup aib. Suami istri yang di Jeddah tadi sedang bertengkar satu sama lain. Tiba-tiba suaminya sangat marah, lalu suaminya memukul wajah istrinya. Istrinya menangis. Lalu apa yang terjadi kemudian? Tiba-tiba di waktu yang bersamaan ada bel terdengar dari pintu rumah. Ketika istrinya membuka dalam keadaan menangis, ternyata orang tuanya istrinya. Orang tuanya bertanya, apa yang terjadi kepadamu wahai anakku? Apa yang terjadi kepadamu wahai anakku? Kalau itu terjadi pada ibu, apa yang ibu katakan pada orang tua ibu sendiri? Ibu, bapak, aku baru saja dipukul sama suamiku, begitukah Bu? Jujur, iya atau enggak? Aku baru berantem, itu suamiku itu luar biasa. Tadi masa mukul-mukul saya, makanya aku nangis Bu. Begitu Bu? Atau ibu katakan, ya Allah ibu dan ayah, sudah lama aku rindu. Ini tangis kerinduanku karena berdoa selama ini kok lama gak ketemu ayah ibu. Tiba-tiba Allah kabulkan langsung, sekarang ayah ibu ada di depan rumah. Tangisan ini Bu, tangisan kerinduanku dan tangisan keharuanku. Karena Allah langsung mendengar doaku, ibu sampai ada di sini. Masya Allah, saya sangat bahagia sekali. Ibu bilang begitu gak? Bilang gak Bu? Apa yang ibu bilang? Jujur, bohong dosa loh. Istri yang solihah ini mengatakan begitu kepada orang tuanya, Bu, aku nangis karena rindu sama ibu sama bapak. Suaminya yang mendengar, Masya Allah, baru dipukul, belum ada berapa detik Bu, masih sembab air mata bercucuran. Istri ini bisa-bisanya menutupi kekurangan suaminya, libas. Dia dengar firman Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pasanganmu adalah pakaian bagimu. Penutup aib, penutup aurat, fungsimu adalah seperti itu. Makanya istri-istri zaman sekarang yang hobinya main Instagram atau Facebook atau sosial media,
Sebagian ada yang tidak menjalankan fungsinya sebagai libas. Dia membuat status, nggak tahu statusnya apa itu. Suami yang buruk adalah seperti suami saya, itu terlalu frontal ya. Yang nggak pernah kasih nafkah, yang marah-marah aja kerjaannya. Dari frontal sampai yang kode-kode juga ada itu, sama aja itu dosanya. Ya, ngasih kode-kode. Alangkah indahnya kalau memiliki suami yang perhatian terhadap istrinya dan sebagainya, titik-titik gitu ya. Minta perhatian dari orang lain buat apa? Orang akan berasumsi, wah rumah tanggamu lagi berantakan nih. Orang berasumsi macam-macam. Jadi zaman sekarang ini buka aib caranya banyak ibu-ibu sekalian. Salah satunya dengan sosial media. Engkau membuka aib suamimu, engkau sedang membuka aib dirimu sendiri sesungguhnya. Makanya think before posting, berpikir sebelum kita memposting segala sesuatu. Apa tujuanmu sesungguhnya? Kasih kode-kode buat suami supaya suami sadar. Untuk apa? Kita bisa bicara langsung kepada suami kan? Atau kita bisa minta orang yang bijak untuk menasihati suami kan? Gak harus dengan cara sosial media yang satu dunia itu bisa tahu, Bu. Sekali kita posting itu jejak digitalnya gak akan pernah dihapus, itu masih ada terus seumur hidup. Kita sudah membuka aib dari suami. Makanya di zamannya Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim apa yang dilakukan oleh beliau? Nabi Ibrahim datang ke rumahnya anaknya Nabi Ismail sedang pergi. Istrinya Nabi Ismail gak tahu kalau itu ayahnya suaminya, kalau itu mertuanya, kalau itu Nabi Ibrahim. Maka ketika Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana keadaan suamimu? Istrinya ini mengatakan, hidup kami susah. Suami saya itu kurang ajar sekali, kehidupan kami buruk, kehidupan kami gak bahagia. Maka apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Katakan kepada Ismail suamimu, kalau suamimu sudah pulang ke rumah, cepat-cepat ganti pagar pintu rumahmu. Cepat-cepat ganti pagarnya, gak boleh dipertahankan. Maka ketika Nabi Ismail pulang, maka Nabi Ismail paham ketika istrinya mengatakan tadi ada bapak tua yang datang ke rumah. Kata bapak tua itu ganti pintu, ganti pagar. Sadarlah Nabi Ismail, perempuan ini harus cepat-cepat diganti. Ganti. Perempuan yang gak bisa menjadi libas, gak bisa jadi pakaian, yang membuka aib suaminya, yang mulutnya sumpah serapah gak bisa dijaga, suka menggunjing suaminya sendiri, ganti. Begitu pesan Nabi Ibrahim alaihissalam, ceraikan istri yang seperti ini. Begitu kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya diceraikan, maka digantilah dengan istri yang baru. Kemudian Nabi Ibrahim datang lagi, istri yang baru ini mengatakan, alhamdulillah keluarga kami baik-baik saja. Alhamdulillah keluarga kami cukup. Alhamdulillah keluarga kami dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, katakan pada suamimu, pertahankan pintu rumahnya, pertahankan pagar rumahnya. Dengan begitu Nabi Ismail paham, istri yang menjaga lisan dengan baik, gak suka buka-buka aib suami adalah istri solihah yang harus dipertahankan. Tapi kan kadang suka curhat untuk menenangkan hati, menenteramkan hati, begitu ya Bu ya. Kalau enggak tuh gimana ya, rasanya tuh numpuk di sini. Aku mau cerita masalah rumah tanggaku, janji ya jangan kasih tahu siapa-siapa. Ini si orang ini nih datang lagi ke arisan satu lagi. Tahu enggak masalah rumah tangga si fulanah, tapi janji jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Dari sini lari ke majelis taklim yang ini. Tahu enggak? Tapi janji jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Akhirnya tersebar Bu, masalah rumah tangga yang harusnya diketahui oleh diri kita dan suami saja. Akibat apa? Akibat lisan yang enggak dijaga. Makanya Rasul ingatkan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Walaupun tiap rumah tangga ada masalah, benar enggak Bu? Apalagi ibu yang sudah berpuluh-puluh tahun menjalankan rumah tangga, udah enggak tahu lagi deh tuh bagaimana permasalahan rumah tangga. Tapi bagaimana kata Rasulullah SAW, bagi yang beriman dia berkata-kata yang baik. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Walaupun dalam hati, ya Allah. Tapi keluarnya di hadapan orang, Alhamdulillah, Allah jaga insya Allah, mohon doanya. Kemudian kalau tidak bisa berkata baik, dia diam. Itulah akhlak yang terbaik dari mulut seorang wanita. Libas sebagai pakaian, dia menjaga aib suaminya, dia menjaga kekurangan suaminya. Adapun kalau ingin curhat kepada orang yang bijak. Jangan curhat kepada mantan pacar ibu-ibu sekalian. Aduh, udah ada masalah malah bikin tambah masalah. Gara-gara baru datang reunian ketemu sama mantan pacar, CLBK, celebek, cinta lama belum kelar, cinta lama bersemi kembali. Hati-hati juga curhat sama ustadz-ustadz. Saya selalu di setiap ceramah saya mengatakan hal yang demikian. Boleh nggak curhat sama ustadz? Boleh, tapi yang ringkas, padat, jelas. Jangan ibu curhat sepanjang hari, berjam-jam, telepon-teleponan. Akhirnya, selanjutnya terserah Anda. Ibu sih yang mulai goda-goda duluan. Jadi ibu datang ke pengajian, ya Allah ustadz itu keren banget ya, Masya Allah.
karismatik ya Allah. Giliran ustadznya sibuk dakwah, gak balas SMS ibu, ibunya baper. Hati-hati, ini bahaya ini. Makanya kalau seandainya kita memiliki masalah atau segala macam, curhat pada sesama perempuan atau sama laki-laki nggak apa-apa, tapi singkat padat jelas. Betul-betul memang niat kita ingin meminta jawaban, bukan yang aneh-aneh. Karena syaitan itu bisa masuk dari pintu mana saja ibu sekalian. Syaitan itu bisa menggoda secara halus kita. Kenapa saya ngomong begini? Karena banyak kasusnya yang cerita pada saya. Saya datang ke kajian, kenapa ustadznya ganteng banget, karismatik banget, nah itu bahaya. Jadinya gimana, godul basor tapi dengar suaranya udah deredek gitu, nah itu bahaya juga, nggak usah datang kajiannya kalau gitu. Ya. Ganti ustadz lain atau ganti pengajian lain. Hati-hati, cara syaitan macam-macam. Kemudian apalagi yang kita lakukan sebagai seorang istri kalau ingin menjadi seorang wanita terbaik, istri terbaik yang bisa masuk surga dari pintu mana saja selain menjadi libas, selain sabar tadi, selain menjaga pandangannya suami, selain taat pada suami dan menjaga diri ketika suami tidak ada beberapa hal yang harus ibu tidak boleh lakukan. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhoni itsam wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Jangan suudzon, Bu. Kadang ibu suka suudzon, suka ngecek-ngecek handphone suami. Suami lagi ke kamar mandi, ini kesempatan bagi saya untuk mengecek, dia SMS sama siapa ya? Gitu. Kan begitu kadang, suudzon aja bawaannya. Suudzon itu capek gak Bu? Capek. Yang capek siapa? Kita. Ya sudahlah. Yang terlihat di pandangan mata kita saja. Kalau tak terlihat di pandangan kita, dia melakukan dosa, itu dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah menjadi istri terbaik, melayani dengan sebaik-baiknya. Jangan kemudian kita suudzon, berprasangka buruk terus-menerus. Kemudian yang kedua, biasanya perasaan buruk terus-menerus diikuti ayat tersebut mengatakan wala tajassasu. Jangan engkau cari-cari kesalahan. Biasanya ini terjadi pada usia-usia pernikahan yang muda, yang awal-awal. Sudahlah suudzon, terus cari-cari kesalahan suaminya. Dilihat tuh, semua Instagram, sosial media, Facebook suaminya dilihat. Tahun 2018 dia bergaul sama siapa? 2017, 2016, 2015, 2014 sampai awal Instagram buka tuh kapan sih? 2000-an misalnya. Dia ternyata berteman sama ini. Oh ternyata ini temannya cari-cari kesalahan. Buat apa capek-capek? Itu sosial media dicek-cek terus menerus, DM dicek-cek terus menerus, sama siapa. Aduh, kita cari-cari kesalahannya sudahlah. Kalau di pandangan mata kita baik, insya Allah kita mendengar semua perkara yang baik-baik, insya Allah ya sudah. Kenapa kita sibuk untuk cari-cari kesalahan suami kita? Kecuali jelas ada buktinya, beda. Kecuali jelas ada buktinya, kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, buktinya memang sudah betul-betul nyata, itu lain hal. Tapi kalau masih prasangka, masih sibuk-sibuk cari kesalahan, untuk apa? Tugas kita banyak, tugas ibu rumah tangga banyak, bener gak? Capek, pusing ngurusin yang gitu-gituan, sementara ini baju belum dicuci, ini baju belum disetrika, ini rumah masih kotor, ini masakan belum dimasak dan sebagainya. Masih banyak hal-hal yang harus kita kerjakan di rumah kita, Bu. Kemudian yang ketiga, jangan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Al-Hujurat ayat 12 menyatakan jangan engkau menggunjing. Ini kembali kepada ayat sebagai libas tadi. Jangan engkau menggunjing. Ada ibu-ibu yang mulutnya memang gak bisa dijaga ini. Memang mulutnya memang suka curhat. Makanya yang paling baik adalah untuk perempuan banyak-banyak di rumah. Giliran udah ketemu sama banyak orang, boleh gak sih keluar rumah? Boleh, tapi jangan kebanyakan. Pah mau kajian? Boleh. Kajiannya kapan? Pagi, siang, sore, malam. Nah itu kebanyakan. Kajian sih boleh kajian, tapi kalau kajiannya udah kebanyakan bahaya ini. Arisan boleh, arisannya kapan? Pagi, siang, sore, malam. Minum obat apa arisan nih? Hati-hati, semakin banyak engkau keluar rumah, semakin punya kesempatan engkau untuk bergunjing. Kenapa? Perempuan ini memang dianugerahi oleh Allah ini banyak bicara dibanding laki-laki. Sehari ibu mengeluarkan 20.000 kalimat kata, laki-laki mengeluarkan sehari 7.000 kata. Makanya jangan heran ibu SMS panjang-panjang, suami cuma bilang oka, iye, bahkan iya aja nggak lengkap ya, iye gitu, atau sip, SIP. Atau cuma tanda jempol gitu. Ibu SMS panjang-panjang jawabannya begitu, memang begitu fitrahnya. Jadi hati-hati, menggunjing salah satu yang membuat kita senang bergunjing kalau kita punya kesempatan berkumpul dengan berbagai macam orang setiap saat. Sehingga mudah kita untuk bergunjing teman-teman sekalian. Makanya dalam surah Al-Ahzab ayat 33 disebutkan, wa qarna fi buyutikunna, bahwa tempat terbaik bagi seorang wanita adalah di rumahnya sendiri. Di rumahnya sendiri. Jadi jadilah wanita-wanita yang betah di rumah. Boleh keluar rumah? Boleh dengan alasan yang syar'i, dengan izin dari suami. Namun ketika keluar rumah banyak mengandung dosa yang kau tinggalkan.
Ketika ada perempuan-perempuan atau orang-orang yang mengaku beriman melakukan 3 perkara ini, mencari-cari suuzon, cari-cari kesalahan, kemudian dia menggunjing, maka ibarat ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Engkau seperti memakan bangkai saudaramu sendiri. Engkau seperti memakan bangkai suamimu sendiri. Makan bangkai jijik enggak, Bu? Jijik. Perbuatan ibu adalah perbuatan yang menjijikkan kalau ibu-ibu melakukan perbuatan yang seperti itu. Hindari seuzon, hindari cari-cari kesalahan, dan hindari untuk menggunjing. Jadilah kita istri-istri, nasihat untuk saya juga seperti Siti Khadijah. Ibu, salah satu cara kita bisa masuk surga, selain kita melakukan 4 hal yang saya sebutkan di awal tadi, sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, taat pada suami dan menjaga kesucian diri, adalah ridho suami terhadap kita, Bu. Ketika kita meninggal dunia, maka kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Maksud ridho apa? Suami merasa sangat-sangat kehilangan. Karena begitu taatnya, begitu nurutnya, begitu baiknya kita, sehingga ketika kita meninggal, suami ridho kepada kita bisa masuk surganya Allah. Suami merasa kehilangan, ada enggak? Atau kita lihat orang tua kita, atau ibu pernah mengalami ada temannya atau saudaranya atau orang tua kita sendiri, ketika kita lihat ibu kita meninggal, ayah kita begitu terpukul, begitu rasa kehilangan luar biasa, ada enggak? Mungkin anak-anaknya enggak seberapa sedih, tapi bapak kita sedihnya luar biasa. Kenapa? Saking baiknya itu istri, jadi kehilangannya luar biasa. Ini adalah istri-istri yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Rasulullah SAW, ketika Siti Khadijah wafat meninggal dunia, beliau merasa sedih, maka disebut dengan tahun-tahun kesedihan. Kenapa? Karena Khadijah jadilah seorang istri yang sangat dicintai, seperti Khadijah yang sangat dicintai oleh Rasulullah, bukan istri yang ketika sudah meninggal dunia, alhamdulillah kata suaminya, besok udah ganti istri baru gitu ya. Jadilah istri yang suami merasa sangat kehilangan, walaupun beberapa kemudian menikah lagi, ya nggak apa-apa, memang fitrahnya laki-laki. Tapi janganlah hari ini meninggal besok udah nikah lagi gitu ya. Jadilah seorang istri yang suami ridho terhadapnya. Waktu Rasulullah SAW kehilangan Siti Khadijah, Rasulullah dalam keadaan yang sangat-sangat sedih, disebut tahun kesedihan. Kenapa? Siti Khadijah memiliki gambaran sebagai seorang wanita ideal, istri yang ideal. Susah, diajak susah bersama-sama. Siti Khadijah beda dengan Aisyah, walaupun dua-duanya memiliki keutamaan yang berbeda. Aisyah diberikan oleh Allah pada saat Rasulullah sudah settle, sudah stabil kehidupannya. Namun Khadijah diberikan oleh Allah kepada Rasulullah pada saat Rasulullah masih dalam kondisi sulit. Namun istri yang hebat ini mendampingi di waktu suaminya sulit. Susah enggak? Banyak istri-istri di luar sana ketika suaminya bahagia saja baru datang. Suaminya jatuh, dia pergi. Ada ya? Istri yang mana ini? Di sini nggak ada, ini istri yang setia semua. Siti Khadijah pada saat suaminya susah, beliau mendampingi. Makanya kenapa waktu Aisyah sangat cemburu kepada Rasul, kenapa sih masih mikirin Khadijah? Kenapa sih masih baik sama saudara-saudara Khadijah? Kan perempuan tersebut sudah meninggal dunia, sementara Allah sudah gantikan dengan wanita yang lebih muda. Rasulullah membela Khadijah. Rasul katakan, pada saat semua orang tidak percaya padaku, wahai Aisyah, Khadijah yang percaya padaku. Pada saat semua orang tak beriman, Khadijah yang beriman kepadaku. Khadijah memberikan anak-anak kepadaku di saat semua istri tak ada yang memberikan anak kepadaku. Dan Khadijah memberikan seluruh hartanya kepadaku. Begitu pembelaan Rasul, karena Khadijah adalah cinta terbaiknya Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah sampai Rasulullah tidak bisa melupakan Siti Khadijah, walaupun Rasul kemudian menikah dengan beberapa wanita karena perintah Allah. Tapi seumur hidupnya Rasulullah tetap menyimpan Khadijah. Rasulullah ini, Bu, kalau mendengar saja ada saudaranya, ada teman-teman Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah melayani saudara dan teman-teman Khadijah dengan begitu baik. Begitu rasa cintanya Rasulullah yang tidak pernah bisa melupakan Siti Khadijah, walaupun sudah diganti dengan istri-istri lain. Siti Khadijah adalah seorang istri yang berharta, dinikahi oleh Rasulullah pada saat kondisinya sedang kaya raya, namun menyerahkan seluruh hartanya di jalan dakwah. Khadijah adalah seorang istri yang ketika suaminya sulit, suaminya sedih, suaminya takut, Khadijah selalu ada di sisinya dan tidak pernah meninggalkan Rasulullah SAW. Ketika pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu pertama dalam keadaan ketakutan, Khadijah tidak bertanya yang macam-macam. Khadijah mendukung, membela suaminya. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan engkau suamiku. Engkau suami baik, engkau menyambung tali silaturahim, engkau menolong orang-orang yang miskin. Begitu kata seorang istri yang ketika suaminya terjatuh, dia memberikan support. Siapa yang melakukan ini? Khadijah.
Dan Khadijah memberikan solusi pada saat suaminya tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang dilakukan Khadijah? Mempertemukan Rasulullah dengan Waraqah bin Naufal untuk mempertanyakan apa yang sesungguhnya terjadi pada Rasulullah. Mencari solusi, bukan menambah permasalahan, bukan menambah pusing urusan suami ketika suami sudah sibuk di luar misalnya. Siti Khadijah meringankan beban suami selain dengan hartanya, dengan kepandaiannya mencari solusi dari sebuah permasalahan. Siti Khadijah tidak meninggalkan Rasulullah dalam keadaan sulit sekalipun pada saat itu Muslim semuanya diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka diasingkan, mereka diisolir karena dianggap ini ajaran yang membuat orang-orang berpaling dari berhala-berhala. Mereka diisolasi sehingga mereka hanya makan dedaunan saja. Khadijah bangsawan mau diisolasi, mau terisolir, mendampingi orang-orang Muslim yang pada saat itu jumlahnya hanya puluhan saja sampai jatuh sakit. Khadijah sangat luar biasa di hadapan Rasulullah SAW, menjadi penyejuk hati, menjadi penyejuk mata bagi Rasulullah SAW. Ketika dakwah di luar sangat menyakitkan untuk Rasul, pulang ke rumah siapa yang membela, siapa yang menenangkan, siapa yang memberikan kepercayaan diri ketika suaminya sedang tak percaya diri adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah. Maka ketika Siti Khadijah wafat, Allah hibur Rasulullah dengan perintah sholat. Dengan peristiwa Isra Mi'raj. Saking luar biasanya dahsyatnya rasa sedih yang dialami oleh Rasulullah SAW. Maka jadilah istri seperti Siti Khadijah, ibu-ibu sekalian. Lalu Allah ganti kemudian ketika Siti Khadijah wafat dengan istri seperti Aisyah. Yang menyenangkan hati suami, yang menenteramkan, yang menggembirakan hati suami, yang senantiasa ceria, yang pandai, yang cantik. Itu digambarkan seorang istri bernama Aisyah. Tapi istri yang mendukung perjuangan dari nol adalah istri yang digambarkan oleh seorang Khadijah radhiyallahu anha. Maka jadilah istri-istri yang seperti itu ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan begitu kita menjadi orang-orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurganya Allah. Ini tak terasa sudah 1 jam ya, tapi ada sedikit lagi lah, beberapa 5 menit lah sebelum kita masuk sesi tanya jawab. Selain menjadi istri yang hebat dengan semua gambarannya dan banyak sekali istri-istri yang hebat lainnya. Kalau kita ingin menjadi sebaik-baik wanita, maka ketahuilah Bu bahwa kita adalah seorang ibu yang memiliki peran yang luar biasa. Seorang ibu apabila baik, dia mampu mendidik anak-anaknya jadi baik. Anak-anak jadi baik akan tumbuh jadi keluarga baik akan mampu menjadi peradaban yang baik. Maka seorang ibu tugasnya terus-menerus adalah belajar. Surah Al-Mujadilah ayat 11 mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Engkau beriman dan engkau berilmu, Allah akan tinggikan beberapa derajat. Anakmu ibu-ibu sekalian berada di dalam pengawasanmu, berada di bawah pengawasanmu, di bawah pimpinanmu adalah anak-anakmu sendiri. Mereka semua lahir dalam keadaan baik. Mereka semua lahir dalam keadaan fitrah. Fitrahnya setiap manusia adalah tunduk taat patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Itu fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan baik, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, hanya orang tuanya lah yang menjadikan dia yang lain-lain keluar dari fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari fitrahnya yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dibebankan kepadamu wahai ibu dan ayah. Sebagaimana surah At-Tahrim mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Solihlah wahai ibu-ibu sekalian, dengan begitu engkau bisa mensolihkan anak-anakmu. Seorang anak penutup saya hari ini sebelum kita masuk sesi tanya jawab. Seorang anak pernah bertanya kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ayahku mengadukan kepadamu bahwa aku anak durhaka. Katakan kepadaku apa sih tugas dari ibu dan ayah? Maka Umar bin Khattab mengatakan, tugas orang tua pertama mencari ibu yang baik. Ibu yang baik. Pengasuhan pertama kali adalah mencari ibu yang baik. Kemudian yang kedua, beri nama yang baik. Kemudian yang ketiga, beri nama yang baik, beri nama Abdullah, Abdurrahman, atau Abdu yang ditambah dengan Asmaul Husna. Atau kasih nama-nama Nabi. Yusuf, jangan Ucup. Aisyah, jangan Iseh. Khadijah, jangan Ijah. Ibrahim, jangan Baim. Tadi Khadijah udah ya. Maryam, anak saya, jangan Mayam atau Iyam atau Ayam bahkan ya. Panggil dengan nama komplit. Kemudian kasih nama sifat-sifat yang baik. Nama adalah doa. Dan yang ketiga tugas orang tua adalah memberikan pendidikan agama, pendidikan Al-Quran yang baik. Kita ingin anak kita baca Quran, kita sendiri gak bisa baca Quran Bu. Dari sekarang yang harus dilakukan, jangan banyak dengar lagu yang tak berfaedah, banyak baca Quran, belajar tahsin,
hafalin ayat-ayat suci Al-Quran. Karena kedudukanmu di hari akhir nanti tergantung dari ayat mana yang kau baca. Seberapa banyak ayat yang kau baca. Kata Allah, naik, bacalah dengan tartil. Akhir kedudukanmu di surga tertinggi nanti sesuai dengan berapa banyak ayat yang engkau hafalkan semasa di dunia. Bukan seberapa banyak lagu-lagu yang engkau hafalkan di dunia. Di surga kita nggak konser, Bu. Di surga tergantung dengan ayat-ayat yang kita hafalkan di dunia. Baik, alhamdulillah sudah selesai 1 jam saya memberikan materi kepada ibu-ibu sekalian. Selanjutnya silakan sesi tanya jawab, boleh? Silakan. 3 pertanyaan. Baik, sahabat muslimah yang dirahmati Allah, berhubung Ustazah Oki sudah memberikan tausiahnya, boleh akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada sahabat muslimah yang hendak bertanya. Sementara untuk masing-masing lantai kami persilakan satu-satu ya. Dimulai dari lantai 3, silakan untuk teman-teman panitia. Langsung ke standing mic aja ya. Bagaimana di lantai 3, apa ada yang mau bertanya? Ada. Oke, sebentar. Kepada para sahabat muslimah yang akan bertanya tolong diberikan jalan. Iya, terima kasih. Sip. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya yang mana, Mbak? Yang pakai di atas. Oke, silakan. Perkenalkan saya Syarifah. Ustazah Oki, saya ingin bertanya. Saya sebagai seorang remaja yang tentunya belum menikah gitu ya. Bagaimana menyikapi dari seorang Ustazah Oki sendiri gitu? Apakah kita sebagai akhwat kan dahulu itu lebih sering berdiam diri gitu di dalam rumah. Nah, sedangkan sekarang kan ilmu pengetahuan kan harus dikejar gitu, biar bisa mengimbangi perkembangan zaman juga. Nah, berarti dengan cara itu kita bisa menambah kajian-kajian dan sekarang sudah banyak kajian-kajian yang tidak online. Jadi memang membutuhkan waktu dan tempat untuk bertatap muka langsung. Nah, dengan hal tersebut apakah cocok jika sistem kita untuk menimba ilmu itu dapat dikatakan tidak sesuai dengan zaman Nabi dahulu begitu. Dan yang kedua, bagaimana cara kami untuk menjaga agar perasaan kami tidak mudah baper gitu. Dan Baper dengan apa nih, jatuh cinta ya? Ya, untuk menjaga kesucian begitu dan pandangan. Terus bagaimana juga batasan-batasan, apakah kita itu seberapa jauh kita bisa menjaga batasan-batasan tersebut sesuai dengan yang seharusnya wanita lakukan begitu. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Berhubung pertanyaannya diborong semua di lantai 3, untuk penanya berikutnya hanya ada 1 di lantai 2. Silakan. Hanya ada di belakang, sudah duluan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Oki Setiadewi, saya bisa bicara di sini. Nama saya Linda dari Jalan Magelang kilometer 10. Ya, pertanyaan saya begini, kita kan harus mengikuti dari suami, bagaimana suami menuruti semuanya aturan ataupun petuah dari suami, jadi kita jadi pedoman. Tapi bagaimana kalau kita mendidik anak tapi tidak seiring sejalan dengan pemikiran suaminya kurang memberi dukungan kita dalam mendidik anak, tapi suami sepertinya tidak seiring sejalan, bahkan boleh dikata mendekati kurang peduli begitu. Boleh. Mana saya mohon minta
Boleh dikasih contoh spesifik Bu, misalnya ibu ingin apa, suami ingin apa gitu. Ya, sepertinya saya mengajak anak-anak saya untuk ikut tausiah ataupun mengaji. Tapi kalau suami saya tidak apa-apa, nanti juga sadar sendiri, dirinya juga bisa menjalankan sendiri. Tapi kan kalau pemikiran saya, kalau kita tidak memberi dukungan, tidak memberi nasihat, tidak memberi ajakan-ajakan gitu kan belum tentu kan anak bisa seperti itu. Jadi saya mohon dari Umi Oki bisa memberi wejangannya, mungkin saya bisa dapat yang terbaik. Terima kasih Umi Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Baik, sebelum saya menjawab ibu-ibu sekalian mohon izin. Ada 100 buku saya di depan masjid yang sudah saya tanda tangani. Buku tersebut berjudul Sebentang Kearifan dari Barat yang saya tulis tahun 2017, tahun lalu. Saya menulis bagaimana keadaan Islam dan Muslim di negara-negara minoritas Islam, yaitu di Spanyol, Jerman, dan Australia. Di mana saya berkesempatan ke sana untuk melihat keadaan langsung di sana, khususnya di Spanyol. Royalti buku tersebut diberikan untuk pembangunan masjid di Sevilla, Spanyol. Ada apa dengan Spanyol? Spanyol dahulu namanya adalah Andalusia. Islam pernah berjaya 8 abad, 800 tahun di sana. Peradaban sangat hebat, sangat canggih, lahir ilmuwan-ilmuwan yang sangat luar biasa dari Andalusia. Namun ternyata Allah gilirkan kejayaan itu karena orang-orang tidak lagi berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak lagi mendengar kalimat Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak lagi mencontoh perbuatan Rasulullah SAW, dan orang-orang saling berebut kekuasaan satu sama lain, sehingga pada saat itu orang-orang Islam harus terbunuh atau terusir dari Andalusia, dari Spanyol, sehingga Islam lenyap sama sekali, tidak ada bersisa satupun di sana selama 500 tahun. Lalu di tahun 1970-an Islam kembali ada lagi karena ada orang-orang yang datang kemudian menjadi mu'alaf di Eropa sampailah hari ini. Namun ada sebuah kota namanya Sevilla, mereka tidak punya masjid, jumlah mereka 100.000 orang teman-teman sekalian. Namun setiap seminggu sekali di masjid yang kecil, mereka katakan masjid padahal itu musola bagi saya, kecil sekali. Setiap seminggu sekali pasti ada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kok bisa? Kok bisa di saat mereka nggak punya masjid, di saat belajar agama susah, kok bisa? Kenapa? Karena pemberitaan media di luar sana Islam adalah buruk, Islam teroris, Islam pembunuh dan sebagainya. Itu membuat orang penasaran, benar tidak Islam itu seperti itu? Mereka belajar dan ketika mereka belajar mendalami Islam, bahkan banyak mu'alaf yang lebih pandai daripada Islamnya kita teman-teman sekalian. Yang dari lahir turun-temurun Islam ini terkadang kita bahkan sholat nggak ngerti itu apa bacaannya. Bener nggak? Nanti dites deh, ngerti nggak bacaan sholat? Kemudian akhirnya mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, banyak mu'alaf-mu'alaf di sana. Itulah yang saya tulis dalam buku itu, menyadarkan kepada kita semua. Mereka mengatakan, oke, katakan pada orang Indonesia, beruntung sekali mereka orang Indonesia, 200 juta jiwa lebih kita ini, mayoritas muslim di dunia adalah Indonesia. Masjid, berapa meter ada masjid? Dikit-dikit dengar lantunan ayat suci Al-Quran, dikit-dikit dengar azan. Tidak seperti mereka. Katakan pada mereka, beruntung sekali orang-orang Islam di Indonesia yang bisa belajar dengan mudah agama Islam. Namun mereka harus susah payah untuk mempelajari agama Islam. Sebelum saya lanjutkan lagi, tadi saya katakan saya mau ngetes ibu-ibu sekalian hal yang paling sederhana saja. Kalau kita nggak tahu artinya, maka betullah harusnya kita malu. Kita tinggal di Indonesia, namun kita tidak paham dengan bacaan yang sudah berpuluh-puluh tahun mungkin kita ucapkan. Ketika kita sholat, ketika kita duduk, kita membaca apa Bu? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apa artinya? Rabbighfirli, ya Allah, ampuni saya. Rabbighfirli warhamni, sayangi saya. Wajburni, Rabbighfirli warhamni wajburni, tutupi aib kekurangan saya. Warfa'ni, tingkatkan derajat saya. Warzuqni, berikan rezeki kepada saya. Wahdini, berikan saya petunjuk. Wa'afini, berikan kesehatan. Wa'fu anni, maafkan saya. Apakah ada di antara kita yang bahkan bacaan ini saja kita tidak paham artinya? Kalau ada, sedihlah kita pada diri kita sendiri. Sudah berapa ribu, berapa juta, berapa miliar mungkin kita ucapkan kalimat itu, namun kita nggak tahu apa maknanya. Bagaimana kita bisa merubah akhlak kita sedangkan
Dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sementara kita nggak ngerti apa yang kita ucapkan dalam salat kita. Maka belajarlah dari orang-orang di sana, muslim di negara minoritas. Mereka menjadi mu'alaf karena mereka belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Mereka belajar, mereka mencari tahu, mereka meneliti agama ini sehingga keyakinan mereka kokoh, akidah mereka kokoh, bukan Islam yang turun-menurun saja. Baik, saya akan jawab pertanyaan yang pertama. Jadi buku tersebut bisa didapatkan di luar ya Bu, dengan harga 100.000, sisanya akan diberikan untuk, saya tidak tahu, mungkin panitia akan memberikan untuk donasi yang lain. Tapi penjualan buku itu royaltinya untuk pembangunan masjid. Pertanyaan yang pertama tadi mengenai berkenaan dengan ayat Al-Ahzab ayat 33, wa qarna fi buyutikunna, bahwa perempuan memang paling baik ada di rumah. Bagaimana dengan zaman sekarang yang kadang kalau kajian nggak cukup dengan online, harus bertatap muka. Saya katakan tadi perempuan boleh keluar rumah, boleh. Perempuan silakan keluar rumah asalkan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, ketika belum menikah dapat izin dari orang tua. Ketika sudah menikah dapat izin dari suami. Kedua, menutup aurat dengan rapi. Al-Ahzab 59. Ya ayuhan nabi kuli aswajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihina min jalabibihinna dzalika adna ayfrafna fala yudhain. Katakan wahai nabi pada istrimu, anak-anakmu dan istri orang-orang beriman atau perempuan-perempuan beriman, ulurkan jilbab ke seluruh tubuhmu supaya kamu mudah dikenali sehingga tidak diganggu. Fungsimu pakai jilbab adalah menutupi seluruh tubuh yang tidak ketat, tidak tipis. Karena khawatir kalau ketat tipis termasuk kategori berpakaian tapi telanjang. Kata Rasul, orang-orang yang berpakaian tapi telanjang tidak bisa cium bau syurga, apalagi masuk syurga. Oleh karena itu pakai penutup aurat dengan rapi untuk menjadi dirimu berwibawa, menjadi dirimu pelindung yang sangat luar biasa dengan hijab yang menutup auratmu dengan baik. Kemudian syarat yang ketiga adalah tidak khalwat, tidak berdua-duaan dan tidak ikhtilat, tidak campur baur dengan laki-laki. Coba pelajari surah Al-Qasas ayat, kemarin saya mengisi di salah 3 tentang ini. Penting sekali untuk kita tahu. Surah Al-Qasas ayat 25, kalimatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faja'atu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Miliki akhlak pemalu. Engkau boleh keluar rumah tapi miliki akhlak pemalu. Jalanmu malu. Artinya adalah tidak menimbulkan fitnah bagi orang lain. Dan kemudian kalimat ini dilanjutkan dengan qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana, dan seterusnya. Artinya adalah sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kepada kami. Singkat, padat, jelas. Perempuan bicara kepada laki-laki mahram yang bukan laki-laki yang bukan mahramnya, laki-laki ajnabi, laki-laki asing. Singkat, padat, jelas. Tidak menye-menye. Menye-menye itu adalah kalau Ricis langsung gitu ya, dia suka begitu. Suka dikomediin. Udahlah, kalau kita masalah sama laki-laki asing, kalau sama suami bolehlah kita memang harus, bukan boleh ya, memang harus kita luar biasa gitu. Tapi kalau sama laki-laki asing, laki-laki yang bukan mahram kita, engkau berkegiatan di luar rumah, bicara boleh, berteman boleh, bersahabat boleh, tapi bicaramu adalah singkat, padat, jelas, sesuai keperluan. Seperti dengan kalimat yang diucapkan di surah Al-Qasas ayat 25 tadi, anak-anaknya Nabi Syuaib alaihissalam ketika dibantu oleh Nabi Musa. Jadi ceritanya begini, Nabi Musa keluar dari Mesir karena dikejar-kejar oleh Firaun. Nabi Musa tinggal di Madian dan melihat ada 2 perempuan yang ngantri dari tadi nggak ngambil air. Karena orang-orang cowok-cowok, laki-laki lagi ngambil air di sumur untuk ternak mereka. Perempuan ini nggak mau ikhtilat, nggak mau campur baur dengan laki-laki. Maka Nabi Musa tolong perempuan tersebut. Maka tolong perempuan tersebut setelah ditolong mengatakan, wahai Musa, ayahku mengundangmu untuk datang ke rumah karena engkau telah berbuat baik. Lihat kalimatnya, kalimat yang singkat, padat, jelas dan seperlunya saja. Perempuan boleh keluar rumah asalkan memiliki akhlak pemalu, kemudian tidak khalwat dan tidak berdua-duaan. Dan kemudian tentu saja menghindari diri dari fitnah. Silakan saja engkau boleh keluar rumah dengan syarat seperti itu. Tapi tadi saya katakan frekuensinya adalah memang kita pergi keluar rumah dengan alasan yang syar'i. Jadi kita pergi keluar rumah untuk sebuah keperluan. Kalau sudah selesai keperluan itu cepat pulang ke rumah. Saat ini saya pergi di sini, apakah saya pergi begitu saja? Tidak, ada Maryam. Ada suami yang senantiasa mendampingi dakwah ini, sehingga pergi yang saya jalani ini adalah dengan mahram dan insya Allah lebih selamat lah insya Allah. Kemudian berikutnya, jadi boleh ya keluar rumah dengan alasan-alasan yang tadi. Perempuan boleh keluar rumah dengan syarat dan ketentuan berlaku.
Begitu kata Ustadz Abdul Somad, syarat dan ketentuan berlaku. Bagaimana menjaga kesucian diri biar nggak baper? Anak-anak muda sering dikasih ujian sama Allah jatuh cinta, betul nggak? Kan banyak ya anak muda di sini ya, pernah suka sama orang? Ya Allah, susah banget sih rasanya jatuh cinta gitu ya, sedih. Kenapa sih Allah kasih jatuh cinta ya Allah, susah, tau nggak? Jatuh cinta susah nggak? Susah, ribet, pusing gitu ya. Dulu waktu saya zaman SMA kan pernah suka juga sama orang. Bilang sama Allah, ya Allah kenapa sih harus suka sama dia ya Allah? Masalahnya kan Allah yang memberikan rasa suka ya. Kenapa sih ya Allah? Namun kita harus pandai-pandai dalam mengelolanya teman-teman sekalian. Bagaimana cara nggak baper? Nggak usah kepo. Nggak usah kepo, udah itu aja. Kalimatnya itu aja, nggak usah kepo. Maksudnya apa? Kalau kita suka, kita itu kepo. Pengen tahu lewat rumahnya aja udah dredeg hati kita, ya enggak? Baru lewat rumahnya, lihat pagar rumahnya aja udah deg-degan. Apalagi lihat orangnya. Udah nggak usah cari tahu, nggak usah cari tahu dia lagi di mana kegiatannya apa, nggak usah stalking, lihat Instagramnya udah, nggak usah follow, nggak follow kok, tapi stalking, lihat gitu, nggak perlu. Ibarat tanaman, semakin dikasih air, dikasih pupuk, tumbuh subur. Begitu pula dengan rasa cinta, engkau pupuk, engkau bina itu ya semakin subur. Tapi kalau engkau diamkan saja, sibukkan dengan perkara-perkara baik. Kalau engkau sudah sibuk dengan perkara-perkara baik, nggak ada waktu lagi untuk memikirkan perkara-perkara yang seperti itu. Ya selentingan adalah aduh rasa cinta, rasa rindu, tapi karena kita udah sibuk, udah capek mikirin kesibukan kita yang baik. Maka masa muda ini pada saat fisikmu masih kuat, nanti kalau engkau sudah berumur, pasti engkau menyesal kalau masa mudamu tak engkau lakukan dengan baik. Betul nggak ibu-ibu yang sudah berumur? Kata ibu-ibu yang sudah berumur, kenapa dulu waktu muda nggak belajar agama ya sejak kecil? Kenapa dulu waktu muda nggak ngafalin Quran ya? Kalau sekarang ngafalin Quran kok kayaknya susah gitu. Surah Yasin itu kok, Yasin udah hafal ya. Surah apa nih? Surah apa? Surah Al-Falaq. Al-Falaq bisa sayang? Al-Balad mah bisa lah insya Allah ya. Misalnya surah Al-Kafirun, surah Al-Kahfi lah. Misalnya menghafalin surah Al-Kahfi malam Jumat membaca surah Al-Kahfi kok kayaknya susah ya, memang udah tua memang begitu Bu. Fitrahnya begitu. Ngapalin susah, giliran ngapal hilang lagi gimana nih ya. Jadi begitu ketika Allah anugerahi masa muda teman-teman sekalian, ingatanmu masih jernih, kesempatanmu masih luas membentang, kemudian engkau masih bisa berkesempatan belajar, maka pelajarilah banyak ilmu-ilmu di waktu mudamu. Dengan sibuk pada perkara kebaikan, insya Allah engkau akan lupa dengan perkara-perkara jatuh cintamu itu. Teman-teman sekalian, saya selalu mengatakan dan kita sudah tahu tentang ini, Allah sudah takdirkan jodoh kita 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Mau engkau pacaran setahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, kalau Allah tak takdirkan, kau tak akan pernah bisa bersama. Betul nggak? Yang ada ngapain sih aktivitas pacaran di dalamnya? Nggak ngapa-ngapain kok, aku kan pacaran syar'i. Pacaran syar'i itu apa? Abi, Umi, udah begitu. Panggil-panggil Abi Umi. Kok lebih ngalah-ngalahin daripada yang udah nikah? Pacaran syar'i apa? Selamat berbuka puasa ya, wahai calon imamku. Selamat tahajud ya, jangan lupa salat di masjidnya. Lebih-lebih dari suami istri ngingetinnya. Ini kan dakwah begitu. Modus itu ya. Kemudian dikatakan, kan kata Rasulullah kalau kita cinta sama seseorang kita harus ucapkan, aku mencintaimu karena Allah wahai akhi. Salah, perempuan mengucapkan cinta pada perempuan, laki-laki mengucapkan cinta pada laki-laki. Itu maksud Rasulullah, bukan laki-laki pada perempuan, perempuan pada laki-laki. Ini kok dalil dijadikan perkara yang haram dijadikan halal gara-gara dalil tersebut. Tidak. Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Jadi cara supaya nggak baper, udah nggak usah stalking, nggak usah kepo, nggak usah mau tahu urusan orang. Kita sibuk dengan prestasi diri kita sendiri ya. Gitu caranya. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang berikutnya, menjaga batasan pergaulan laki-laki dan perempuan. Apa batasan-batasannya? Batasan-batasannya Allah katakan di dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Zina sebuah perbuatan yang buruk, sebuah perbuatan keji dan sebuah jalan yang buruk. Itu batasannya, jangan dekati zina. Apa sih maksud dekati zina? Dekati zina, engkau memandang seseorang yang bukan mahrammu, mendekati zina. Engkau memegang seseorang yang bukan mahrammu, mendekati zina. Engkau berpikir, engkau membayangkan laki-laki yang bukan mahrammu, engkau mendekati zina. Engkau melangkahkan kaki di tempat yang diharamkan oleh Allah, itu mendekati zina. Itu semuanya mendekati zina. Allah larang itu.
Allah katakan jangan mendekati zina, bukan jangan berzina. Karena semua itu akan menuju kepada nanti ujungnya adalah zina. Tapi sebelum berzina pasti engkau akan melakukan step by step ini. Maka hindarkan dirimu dari step by step ini. Tutup semua aksesnya. Berteman, bergaul seperti biasa, sewajarnya saja, namun tidak lebih daripada itu teman-teman sekalian. Ketika engkau sibuk dengan prestasi, ketika engkau sibuk dengan belajar, engkau masih gadis, me time, waktumu untuk belajar banyak. Nanti kalau sudah berkeluarga, punya suami, punya anak, waktu kita terbagi teman-teman sekalian. Kita nggak punya keleluasaan belajar seperti ketika kita masih muda ini. Maka teman-teman yang masih muda, banyak-banyak belajar. Jangan ketika baru keluar dari gedung seminar pranikah langsung pengen nikah. Tanpa ada persiapan apapun. Kayak saya dulu, Pah, Oki mau nikah umur 20 tahun. Sama siapa? Nggak tahu, pokoknya mau nikah aja. Gara-gara saya suka jealous ngelihat teman-teman saya dipegang tangannya, dibelai rambutnya, dijemput ketika kuliah. Enak banget malam minggu pergi, malam tahun baru pergi. Sementara saya nonton sendiri di kos-kosan, nonton Harry Potter jam 12 malam sendirian, krik-krik gitu ya. Enak banget punya pacar kayaknya pada waktu itu. Tapi kan saya nggak mau pacaran, jadi saya pengen nikah pada saat itu. Tapi papa saya mengatakan, sama siapa? Nggak tahu, siapa aja lah yang datang, terima aja, pengen nikah gitu. Gak bisa gitu teman-teman sekalian, ternyata menikah itu perkara tanggung jawab, bukan perkara hanya disayang, dibelai, ada yang jemput, bukan. Artinya engkau harus menambah tanggung jawab dan itu berat. Jadi kalau teman-teman yang mau nikah, persiapkan dulu bekalnya. Seperti engkau menuju ke medan perang, persiapkan dulu alat peperangannya supaya engkau tidak kalah dalam medan peperangan. Ketika engkau menikah, sulit perjalanan yang akan kau lalui, persiapkan dulu modalnya, yaitu dari sekarang di masa muda banyak-banyak belajar, cara menjadi istri yang baik, jadi ibu yang baik, baca Quran, hafalkan Quran. Begitulah modal yang baik untuk menuju ke bahtera rumah tangga. Nanti kalau sudah siap menikah, kalau belum siap banyak-banyak berprestasi. Insya Allah nanti dikejar. Kalau sudah jadi perempuan berprestasi, perempuan solihah menjaga kesucian diri, engkau akan dikejar, tenang saja teman-teman sekalian ya. Berikutnya pertanyaan terakhir. Sampai jam berapa di sini, Bu? Sampai jam 8.30. Oke. Pertanyaan berikutnya, suami tidak sejalan dalam pendidikan agama kepada anak. Tetap bagaimana apapun, hukumnya tetap kembali lagi bahwa setiap suami, tetap kita harus taat, patuh pada suami selama suami tidak menyuruh pada kemaksiatan. Selama suami tidak melanggar perintah Allah, tetap harus taat dan tunduk patuh pada suami. Ini mudah-mudahan yang dilakukan pertama tentu saja doa dan usaha harus dijalankan secara beriringan. Banyak-banyak berdoa ibu. Siapa yang bisa merubah hati suami kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha pemilik hati dari setiap makhluknya. Kapan doa paling mustajab? Doakan suami kita kapan saja, namun yang paling mustajab adalah di sepertiga malam terakhir, yaitu sekitar pukul 1 atau setengah 2 pagi sampai menjelang subuh. Di saat itulah Rasul katakan bahwa Allah turun ke langit dunia, apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala Allah akan dengarkan, apapun yang kita doakan Allah kabulkan, dan kita minta ampun pada Allah, Allah ampunkan kita. Doakan suami kita, semoga suami kita mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan doakan diri kita sendiri supaya menjadi seorang istri yang ketika menyampaikan sebuah perkara pada suami, suami paham. Terkadang kita ngomong sama suami, maksud kita tuh suami nggak paham. Makanya doa yang tadi saya ucapkan di awal-awal ceramah itu penting, Bu. Kita ucapkan kepada siapapun target dakwah kita. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doanya Nabi Musa ketika berhadapan dengan Firaun. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku dan lepaskan kekakuan dari lidahku ini supaya target dakwahku ini ngerti perkataanku. Supaya suamiku ini ngerti maksudku itu apa dan gak terjadi perang di rumah ya gara-gara perbedaan pendapat. Jadi ketika ibu sudah dekat kepada Allah, doa terus menerus, ibu minta kekuatan pada Allah agar lisan ibu dipahami oleh suami. Dan kembali lagi kepada hukum asal bahwa berlemah lembutlah terhadap suami. Gak ada suami yang suka diajak berdebat oleh istrinya. Apalagi dalam agama kita tidak diajarkan istri lebih tinggi suaranya daripada suami. Gak boleh istri tinggi suaranya daripada suami. Jadi dengan kelemah lembutan, dengan diskusi yang baik, dakwah itu ada adab-adabnya ibu-ibu sekalian. Terkadang kita dakwah pada orang lain lebih mudah. Dakwah pada keluarga sendiri lebih sulit. Namun dakwah itu ada adab-adabnya. Apa adabnya? Salah satunya adalah fi kulli maqal maqam fi kulli maqam maqal. Di setiap tempat ada pembicaraannya. Lihat kondisi, lihat situasi.
Kira-kira suami lagi panas, suami lagi capek, nggak mungkin kita ajak berdiskusi tentang sebuah perkara. Namun ketika ibu sudah melayani suami dengan baik, perutnya udah kenyang, keadaan hatinya udah tenang, baru diucapkan kalimat-kalimat yang sekiranya bisa diajak berdiskusi. Jadi tadi kalimatnya, di setiap tempat ada perkataan, di setiap perkataan ada tempatnya. Pandai-pandailah seorang istri mencari waktu yang tepat untuk membicarakan pola pendidikan terbaik untuk anak misalnya. Kemudian tadi saya katakan dengan lemah lembut. Dalilnya adalah fabima rahmati minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Sebab rahmat Allah kamu berkasih sayang berlemah lembut dengan sesama manusia. Kalau kamu kasar dan keras, orang-orang akan menjauh daripadamu. Jadi kita diminta untuk berlemah lembut kepada siapapun, apalagi kepada suami kita sendiri. Dan kemudian biasanya laki-laki memerlukan bukti, perlu bukti. Maka buktikan dari ibu sendiri terlebih dahulu. Dengan ibu belajar agama, akhlak ibu lebih baik, lebih lembut, lebih santun pada suami. Sehingga suami pun akan merasa kalau anak saya belajar agama, dia pasti akan lebih santun, lebih lembut, prestasi akademiknya lebih naik, seperti itu. Maka buktikan dari diri ibu diri sendiri terlebih dahulu. Sehingga suami percaya kalau orang sudah menuju kepada agama, dia akan lebih baik insya Allah. Begitulah terkadang nasihat untuk diri saya pribadi. Dua orang dari latar belakang yang berbeda, background yang berbeda, mungkin pendidikan berbeda, pergaulan yang berbeda, kadang memang agak sulit untuk disatukan, tapi itulah perjuangan kita ibu-ibu sekalian. Kadang Allah diuji, kadang kita semua diuji dari ekonomi, kadang diuji dengan sakit, kadang diuji dengan anak-anak kita sendiri. Makanya dalam Al-Quran posisi anak ada 4. Ada dia sebagai penyejuk hati, ada dia sebagai perhiasan, dalam surah At-Taghabun 14-15 dia sebagai ujian atau fitnah. Begitu pula dengan suami-suami kita. Kadang suami kita baik, kadang suami kita menjadi dalam tanda kutip musuh yang tidak sependapat dengan kita. Maka kita minta sama Allah agar kita memiliki kekuatan untuk bisa berdiskusi dengan baik kepadanya. Atau kalau memang kita tidak bisa, tadi saya katakan panggil orang yang bijak. Panggil orang yang dihormati olehnya untuk memberikan nasihat padanya. Nggak usah susah-susah. Di dalam pengajian, ibu bisikkan kepada ustadznya misalnya, atau ibu beri pesan kepada ustadznya, Ustadz, saya mau nasihatin suami saya Ustadz, tapi lewat mulut ustadz ya, begini Ustadz. Tentang pertanyaannya begini, bagaimana cara suami yang tidak mendukung anak-anaknya untuk belajar agama? Itu ya Ustadz, nanti Ustadz jawab pertanyaan itu ya. Secara tidak langsung Ustadznya sedang menasihati suami ibu sendiri. Jadi begitu ada banyak cara dalam berdakwah teman-teman sekalian. Yang perlu dalam berdakwah adalah sabar. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Banyak banget itu. Berdakwahnya sangat panjang. Sabar, hanya beberapa orang saja dengan hewan-hewan yang pada akhirnya menaiki kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Begitu pula dengan kita, sabar dalam dakwah tidak bisa merubah seseorang instan begitu saja, tapi kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Bisa saja hari ini suami kita menentang, besok kalau Allah rubah hatinya, dengan mudah dia bisa mengizinkan anak-anak kita untuk belajar agama. Belajar agama bisa di rumah ibu-ibu sekalian, panggil guru ke rumah, ajak berdiskusi dengan anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita menunjukkan akhlak yang baik, Bapak pun akan senang. Begitu ya Bu. Mohon maaf kalau ada beberapa jawaban yang kurang memuaskan, tapi saya berharap apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat. Doakan saya, karena saya akan meneruskan perjalanan menuju ke Klaten. Jadi ini safari dakwah yang menuju ke daerah-daerah Jawa. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita kali ini, alangkah baiknya kalau kita tutup dengan doa. Boleh kita berdoa bersama-sama? Kita tundukkan kepala kita Ibu dan kita angkat tangan kita. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkau kumpulkan kami di tempat ini, ya Allah, kembali kami datang kepadamu, ya Allah, dalam keadaan penuh dosa, penuh khilaf, penuh salah, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami yang sudah sangat banyak, ya Allah. Orang-orang menghormati kami, sayang pada kami karena Engkau telah menutupi dosa kami di mata manusia. Seandainya Engkau buka aib kami, tidak ada seorang pun yang mau berteman dengan kami, maka ampuni kami, ya Allah. Ampuni kebodohan kami, ampuni kejahiliahan kami, ampuni kelalaian kami, ya Allah. Ampuni kami yang tidak khusyuk,
yang tidak sungguh-sungguh dalam beribadah kepadamu ya Allah. Anugerahilah kami kesabaran dalam beribadah kepadamu. Anugerahilah kami kesabaran dalam menuju ketaatan padamu. Anugerahilah kami kesabaran dalam menghadapi ujian-ujian yang Kau berikan kepada kami. Anugerahilah kami kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan wahai Allah. Kami ingin menjadi istri yang baik dan ibu yang baik. Kami ingin menjadi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami ingin menjadi saudara yang baik ya Allah. Maka jagalah lisan kami, jaga pandangan mata kami, jaga pendengaran kami. Berikan cahaya pada lisan kami, berikan cahaya pada pendengaran kami, berikan cahaya pada pandangan mata kami, berikan cahaya pada hati kami sehingga hati kami selalu berisi yang baik-baik saja ya Allah. Bersihkan hati kami di antara semua penyakit-penyakit hati yang menggerogoti diri ini ya Allah. Ya Allah, kami ingin jadi orang baik. Engkau yang maha membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Namun kami mohon padamu untuk menetapkan hati kami atas ketaatan padamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan engkau kembalikan kami pada kehidupan kami yang bodoh di masa lalu. Jangan engkau kembalikan kami pada kehidupan kami yang tidak paham tentang ilmu agama di masa lalu. Jadikanlah kehidupan kami penuh dengan jalan hidayah dan istiqamah di jalan-Mu hai Allah. Dan jadikanlah orang-orang tersayang kami, suami kami, orang tua kami, kakak, adik kami, teman-teman kami semuanya berhijrah menuju pada jalan-Mu dan istiqamah di jalan-Mu. Dan ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang sakit, terutama pada pemilik masjid ini, yang membangun masjid ini, Ibu Suciati dan keluarganya. Saat ini Ibu Suciati sedang sakit, berikan ya Allah kesembuhan, kesehatan kepada raganya ya Allah. Berikan umur yang panjang dan keberkahan dalam hidupnya ya Allah, yang telah membuat kami bisa belajar di masjid ini. Dan untuk siapapun yang sakit, saudara-saudara kami, orang tua kami, semua teman-teman kami ya Allah, gugurkan dosa-dosanya dan berikan kesabaran dalam menghadapi sakitnya ya Allah. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadikan pasangan kami sebagai penyejuk mata, penyejuk hati. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Mudahkanlah kami dalam menghadapi alam kubur, mudahkanlah kami dalam menghadapi padang mahsyar, mudahkanlah kami dalam menjalankan titian sirat ya Allah, dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu yang tidak ada kesedihan, tidak ada air mata, tidak ada kesusahan, tidak ada kesakitan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kami kebahagiaan dunia akhirat dan jadikanlah anak keturunan kami semuanya menjadi pejuang agama-Mu wahai Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu-ibu sekalian, berjumpa lagi di lain kesempatan, kalau tidak di bumi Allah, di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu cara kita bisa masuk syurga, selain kita melakukan 4 hal yang saya sebutkan di awal tadi, sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, taat pada suami dan menjaga kesucian diri, adalah ridho suami terhadap kita Bu. Ketika kita meninggal dunia, maka kita bisa masuk ke dalam syurganya Allah. Maksud ridho apa? Suami merasa sangat-sangat kehilangan. Karena begitu taatnya, begitu nurutnya, begitu baiknya kita, sehingga ketika kita meninggal, suami ridho kepada kita bisa masuk syurganya Allah. Suami merasa kehilangan, ada enggak? Atau kita lihat orang tua kita, atau ibu pernah mengalami ada temannya atau saudaranya atau orang tua kita sendiri, ketika kita lihat ibu kita meninggal, ayah kita begitu terpukul, begitu rasa kehilangan luar biasa, ada enggak? Mungkin anak-anaknya enggak seberapa sedih, tapi bapak kita sedihnya luar biasa. Kenapa? Saking baiknya itu istri, jadi kehilangannya luar biasa. Ini adalah istri-istri yang masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Rasulullah SAW, ketika Siti Khadijah wafat meninggal dunia, beliau merasa sedih, maka disebut dengan tahun-tahun kesedihan. Kenapa? Karena Khadijah jadilah seorang istri yang sangat dicintai, seperti Khadijah yang sangat dicintai oleh Rasulullah, bukan istri yang ketika sudah meninggal dunia, alhamdulillah kata suaminya, besok udah ganti istri baru gitu ya. Jadilah istri yang suami merasa sangat kehilangan, walaupun beberapa kemudian menikah lagi ya nggak apa-apa, memang fitrahnya laki-laki. Tapi janganlah hari ini meninggal besok udah nikah lagi gitu ya. Jadilah seorang istri yang suami ridho terhadapnya. Waktu Rasulullah SAW kehilangan Siti Khadijah, Rasulullah dalam keadaan yang sangat-sangat sedih, disebut tahun kesedihan. Kenapa? Siti Khadijah memiliki gambaran sebagai seorang wanita ideal, istri yang ideal. Susah, diajak susah bersama-sama. Siti Khadijah beda dengan Aisyah, walaupun dua-duanya memiliki keutamaan yang berbeda. Aisyah diberikan oleh Allah pada saat Rasulullah sudah settle, sudah stabil kehidupannya. Namun Khadijah diberikan oleh Allah kepada Rasulullah pada saat Rasulullah masih dalam kondisi sulit.
Namun istri yang hebat ini mendampingi di waktu suaminya sulit. Susah nggak? Banyak istri-istri di luar sana ketika suaminya bahagia saja baru datang. Suaminya jatuh, dia pergi. Ada ya? Istri yang mana ini? Di sini nggak ada, ini istri yang setia semua. Siti Khadijah pada saat suaminya susah, beliau mendampingi. Makanya kenapa waktu Aisyah sangat cemburu kepada Rasul. Kenapa sih masih mikirin Khadijah? Kenapa sih masih baik sama saudara-saudara Khadijah? Kan perempuan tersebut sudah meninggal dunia. Sementara Allah sudah gantikan dengan wanita yang lebih muda. Rasulullah membela Khadijah. Rasul katakan, pada saat semua orang tidak percaya padaku, wahai Aisyah, Khadijah yang percaya padaku. Pada saat semua orang tak beriman, Khadijah yang beriman kepadaku. Khadijah memberikan anak-anak kepadaku di saat semua istri tak ada yang memberikan anak kepadaku. Dan Khadijah memberikan seluruh hartanya kepadaku. Begitu pembelaan Rasul. Karena Khadijah adalah cinta terbaiknya Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah sampai Rasulullah tidak bisa melupakan Siti Khadijah. Walaupun Rasul kemudian menikah dengan beberapa wanita karena perintah Allah. Tapi seumur hidupnya Rasulullah tetap menyimpan Khadijah. Rasulullah ini Bu, kalau mendengar saja ada saudaranya, ada teman-teman Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah melayani saudara dan teman-teman Khadijah dengan begitu baik. Begitu rasa cintanya Rasulullah yang tidak pernah bisa melupakan Siti Khadijah walaupun sudah diganti dengan istri-istri lain. Siti Khadijah adalah seorang istri yang berharta, dinikahi oleh Rasulullah pada saat kondisinya sedang kaya raya. Namun menyerahkan seluruh hartanya di jalan dakwah. Khadijah adalah seorang istri yang ketika suaminya sulit, suaminya sedih, suaminya takut, Khadijah selalu ada di sisinya dan tidak pernah meninggalkan Rasulullah SAW. Ketika pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu pertama dalam keadaan ketakutan, Khadijah tidak bertanya yang macam-macam. Khadijah mendukung, membela suaminya. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan engkau suamiku. Engkau suami baik, engkau menyambung tali silaturahim, engkau menolong orang-orang yang miskin. Begitu kata seorang istri yang ketika suaminya terjatuh, dia memberikan support. Siapa yang melakukan ini? Khadijah. Dan Khadijah memberikan solusi pada saat suaminya tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang dilakukan Khadijah? Mempertemukan Rasulullah dengan Waraqah bin Naufal untuk mempertanyakan apa yang sesungguhnya terjadi pada Rasulullah. Mencari solusi, bukan menambah permasalahan, bukan menambah pusing urusan suami ketika suami sudah sibuk di luar misalnya. Siti Khadijah meringankan beban suami selain dengan hartanya, dengan kepandaiannya mencari solusi dari sebuah permasalahan. Siti Khadijah tidak meninggalkan Rasulullah dalam keadaan sulit sekalipun pada saat itu Muslim semuanya diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka diasingkan, mereka diisolir karena dianggap ini ajaran yang membuat orang-orang berpaling dari berhala-berhala. Mereka diisolasi sehingga mereka hanya makan dedaunan saja. Khadijah bangsawan mau diisolasi, mau terisolir, mendampingi orang-orang Muslim yang pada saat itu jumlahnya hanya puluhan saja sampai jatuh sakit. Khadijah sangat luar biasa di hadapan Rasulullah SAW, menjadi penyejuk hati, menjadi penyejuk mata bagi Rasulullah SAW. Ketika dakwah di luar sangat menyakitkan untuk Rasul, pulang ke rumah siapa yang membela, siapa yang menenangkan, siapa yang memberikan kepercayaan diri ketika suaminya sedang tak percaya diri adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah. Maka ketika Siti Khadijah wafat, Allah hibur Rasulullah dengan perintah sholat. Dengan peristiwa Isra Mi'raj. Saking luar biasanya dahsyatnya rasa sedih yang dialami oleh Rasulullah SAW. Maka jadilah istri seperti Siti Khadijah, ibu-ibu sekalian. Lalu Allah ganti kemudian ketika Siti Khadijah wafat dengan istri seperti Aisyah. Yang menyenangkan hati suami, yang menenteramkan, yang menggembirakan hati suami, yang senantiasa ceria, yang pandai, yang cantik. Itu digambarkan seorang istri bernama Aisyah. Tapi istri yang mendukung perjuangan dari nol adalah istri yang digambarkan oleh seorang Khadijah radhiyallahu anha. Maka jadilah istri-istri yang seperti itu ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan begitu kita menjadi orang-orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurganya Allah. Ini tak terasa sudah 1 jam ya, tapi ada sedikit lagi lah, beberapa 5 menit lah sebelum kita masuk sesi tanya jawab. Selain menjadi istri yang hebat dengan semua gambarannya dan banyak sekali istri-istri yang hebat lainnya. Kalau kita ingin menjadi sebaik-baik wanita, maka ketahuilah Bu bahwa kita adalah seorang ibu yang memiliki peran yang luar biasa. Seorang ibu apabila baik, dia mampu mendidik anak-anaknya jadi baik. Anak-anak jadi baik akan tumbuh jadi keluarga baik akan mampu menjadi peradaban yang baik. Maka seorang ibu tugasnya terus-menerus adalah belajar. Surah Al-Mujadilah ayat 11 mengatakan, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Engkau beriman dan engkau berilmu, Allah akan tinggikan beberapa derajat. Anakmu ibu-ibu sekalian berada di dalam pengawasanmu, berada di bawah pengawasanmu, di bawah pimpinanmu adalah anak-anakmu sendiri. Mereka semua lahir dalam keadaan baik.
Mereka semua lahir dalam keadaan fitrah. Fitrahnya setiap manusia adalah tunduk taat patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Itu fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan baik, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, hanya orang tuanya lah yang menjadikan dia yang lain-lain keluar dari fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari fitrahnya yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dibebankan kepadamu wahai ibu dan ayah. Sebagaimana surah At-Tahrim mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Solihlah wahai ibu-ibu sekalian, dengan begitu engkau bisa mensolihkan anak-anakmu. Seorang anak penutup saya sama hari ini sebelum kita masuk sesi tanya jawab. Seorang anak pernah bertanya kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ayahku mengadukan kepadamu bahwa aku anak durhaka. Katakan kepadaku apa sih tugas dari ibu dan ayah? Maka Umar bin Khattab mengatakan, tugas orang tua pertama mencari ibu yang baik. Ibu yang baik. Pengasuhan pertama kali adalah mencari ibu yang baik. Kemudian yang kedua, beri nama yang baik. Kemudian yang ketiga, beri nama yang baik, beri nama Abdullah, Abdurrahman, atau Abdu yang ditambah dengan Asmaul Husna. Atau kasih nama-nama Nabi. Yusuf, jangan Ucup. Aisyah, jangan Iseh. Khadijah, jangan Ijah. Ibrahim, jangan Baim. Tadi Khadijah udah ya. Maryam, anak saya, jangan Mayam atau Iyam atau Ayam bahkan ya. Panggil dengan nama komplit. Kemudian kasih nama sifat-sifat yang baik. Nama adalah doa. Dan yang ketiga tugas orang tua adalah memberikan pendidikan agama, pendidikan Al-Quran yang baik. Kita ingin anak kita baca Quran, kita sendiri gak bisa baca Quran, Bu. Malu. Dari sekarang yang harus dilakukan, jangan banyak dengar lagu yang tak berfaedah, banyak baca Quran, belajar tahsin, hafalin ayat-ayat suci Al-Quran, karena kedudukanmu di hari akhir nanti tergantung dari ayat mana yang kau baca, seberapa banyak ayat yang kau baca. Kata Allah, naik, bacalah dengan tartil, akhir kedudukanmu di surga tertinggi nanti sesuai dengan berapa banyak ayat yang engkau hafalkan semasa di dunia. Bukan seberapa banyak lagu-lagu yang engkau hafalkan di dunia. Di surga kita nggak konser, Bu. Di surga tergantung dengan ayat-ayat yang kita hafalkan di dunia. Baik, alhamdulillah sudah selesai 1 jam saya memberikan materi kepada ibu-ibu sekalian. Selanjutnya silakan sesi tanya jawab, boleh? Silakan. 3 pertanyaan. Baik, sahabat muslimah yang dirahmati Allah, berhubung Ustazah Oki sudah memberikan tausiahnya, boleh ada akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada sahabat muslimah yang hendak bertanya. Sementara untuk masing-masing lantai kami persilakan satu-satu ya. Dimulai dari lantai 3, silakan untuk teman-teman panitia. Langsung ke standing mic aja ya. Bagaimana di lantai 3, apa ada yang mau bertanya? Ada. Oke, sebentar. Kepada para sahabat muslimah yang akan bertanya, tolong diberikan jalan. Ya, terima kasih. Sip. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya yang mana, Mbak? Yang pakai di atas. Oke, silakan. Perkenalkan saya Syarifah. Ustazah Oki, saya ingin bertanya. Saya sebagai seorang remaja yang tentunya belum menikah gitu ya. Bagaimana menyikapi dari seorang Ustazah Oki sendiri gitu? Apakah kita sebagai akhwat kan dahulu itu lebih sering berdiam diri gitu di dalam rumah. Nah, sedangkan sekarang kan ilmu pengetahuan kan harus dikejar gitu, biar bisa mengimbangi perkembangan zaman juga. Nah, berarti dengan cara itu kita bisa menambah kajian-kajian, dan sekarang sudah banyak kajian-kajian yang tidak online. Jadi memang membutuhkan waktu dan tempat untuk bertatap muka langsung. Nah, dengan hal tersebut apakah cocok jika sistem kita untuk menimba ilmu itu dapat dikatakan tidak sesuai dengan zaman Nabi dahulu begitu. Dan yang kedua, bagaimana cara kami untuk menjaga agar perasaan kami tidak mudah baper gitu. Dan Baper dengan apa nih, jatuh cinta ya? Ya, untuk menjaga kesucian begitu.
dan pandangan. Terus Ya. bagaimana juga batasan-batasan apakah kita itu seberapa jauh kita bisa menjaga batasan-batasan tersebut sesuai dengan yang seharusnya wanita lakukan begitu. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Berhubung pertanyaannya diborong semua di lantai 3, untuk penanya berikutnya hanya ada 1 di lantai 2. Silakan. Hanya ada di belakang, sudah duluan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Oki Setiadewi, saya bisa bicara di sini. Nama saya Linda dari Jalan Magelang kilometer 10. Ya, pertanyaan saya begini, kita kan harus mengikuti dari suami, bagaimana suami menuruti semuanya aturan ataupun petuah dari suami, jadi kita jadi pedoman. Tapi bagaimana kalau kita mendidik anak tapi tidak seiring sejalan dengan pemikiran suaminya kurang memberi dukungan kita dalam mendidik anak, tapi suami sepertinya tidak seiring sejalan, bahkan boleh dikata mendekati kurang peduli begitu. Boleh. Mana saya mohon minta. Boleh dikasih contoh spesifik, Bu? Misalnya ibu ingin apa, suami ingin apa gitu. Ya, sepertinya saya mengajak anak-anak saya untuk ikut tausiah ataupun mengaji. Tapi kalau suami saya tidak apa-apa, nanti juga sadar sendiri, dirinya juga bisa menjalankan sendiri. Tapi kan kalau pemikiran saya, kalau kita tidak memberi dukungan, tidak memberi nasihat, tidak memberi ajakan-ajakan gitu kan belum tentu kan anak bisa seperti itu. Jadi saya mohon dari Umi Oki bisa memberi wejangannya, mungkin saya bisa dapat yang terbaik. Terima kasih Umi Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.